Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baiklah, Bapak akan mengabsen dulu terlebih dahulu ya. Yos Tapubulun, Hadir Pak. Yoses Lelai, Hadir Pak. Enos Tumeyang. Hadir Pak. Semua hadirkan. Ya Pak. Baiklah, kita akan melakukan kebaktian singkat atau doa. Siapa sini membuat doa? Aku aja lah Pak. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini ialah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang dimaksud dengan di sini potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia ialah Indonesia dikenal sebagai potensi sumber daya alam terbesar di dunia, dan Indonesia juga terkenal sebagai kemaritiman terbesar di dunia, dan wilayah dan potensi sumber daya alam Indonesia tidak kalah dengan potensi wilayah luas kemaritiman Indonesia. Baik, kita masuk yang pertama. Bagian pertama ialah potensi sumber daya alam Indonesia. Apa Pak artinya sumber daya alam? Ya, potensi sumber daya alam Indonesia ialah semua bahan yang ditemukan manusia di dalam alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari, yaitu contohnya seperti pertama air, yang kedua udara, yang ketiga tanah, yang keempat hutan, yang kelima barang tambang. Bentuk-bentuk potensi sumber daya alam Indonesia. Baru kita masuk ciri-ciri potensi sumber daya alam. Ya, apa yang kalian ketahui anak-anak dari ciri-ciri potensi sumber daya alam Indonesia? Ada yang tahu? Aku Pak. Apa tuh? Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Baru? Nggak ada lagi? Ya, Bapak akan menjelaskan dimaksud dari ciri-ciri potensi sumber daya alam Indonesia ialah yang pertama sumber daya hutan. Yang dimaksud di sini sumber daya hutan ialah Indonesia dikenal sebagai memiliki potensi sumber daya hutan terbesar di dunia. Potensi sumber daya hutan Indonesia ialah 99,6 hektar atau 52,3% dari wilayah luas Indonesia. Dan di dalam potensi sumber daya alam Indonesia juga tidak dengan memproduksi potensi kayu saja, dan Indonesia mampu memproduksi buah-buahan dari alam dan obat-obatan dari alam, dan terdapat 267 spesies flora atau kayu, dan memiliki ekonomis tertinggi. Ya, kita masuk fungsi atau manfaat hutan. Apa yang kalian ketahui, apa yang kalian benakkan dalam pikiran kalian? Coba kalian searching dulu dari Google. Apa itu fungsi atau manfaat hutan anak-anak? Aku tahu Pak. Apa tuh? Tempat hidup bagi flora dan fauna. Ya, yang kedua ada lagi? Aku tahu Pak. Ya, apa tuh? Mencegah terjadinya erosi. Ya, baru ada lagi yang tahu? Kalau nggak ada lagi yang tahu, Bapak akan menjelaskan apa itu
fungsi atau manfaat hutan. Di sini yang pertama ialah sebagai tempat flora dan fauna bertempat tinggal dan untuk mencari makanan yang ada di dalam hutan. Yang kedua ialah untuk menyimpan air hujan. Yang dimaksud di sini ialah hutan mampu mengaliri air hujan ke danau atau ke sungai atau ke laut pada saat musim kemarau. Yang ketiga ialah sebagai untuk proses mencegah terjadinya erosi. Yang dimaksud di sini ialah apabila hujan turun sangat deras, maka hutan mampu atau mencegah air hujan tersebut tidak akan menyebabkan atau menimbulkan suatu tanah longsor terbesar. Yang keempat ialah untuk menyimpan oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam hutan. Yang kelima ialah sebagai tempat hidup masyarakat yang tinggal di tengah hutan dan mampu mengelola atau memproduksi hutan tersebut. Ya, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang usaha-usaha untuk menyelamatkan hutan? Aku tahu, Pak. Ya, apa itu anak-anak? Memelihara tanaman. Ya, baru? Gak ada lagi? Baiklah, dimaksud untuk usaha menyelamatkan hutan ialah yang pertama itu menghemat pengguna kertas. Yang dimaksud dengan di sini menghemat pengguna kertas ialah di sini kita diajak untuk tidak menebang atau merusak hutan kita untuk membuat suatu produksi kertas. Sehingga apabila hutan kita ditebang terus-menerus akan mengakibatkan potensi atau tanah longsor. Yang kedua yang dimaksud di sini yaitu memelihara tanaman. Yang dimaksud di sini memelihara tanaman ialah di sini kita diajak untuk merawat atau melestarikan hutan kita. Apabila hutan kita sudah rusak atau sudah populasinya terancam, di sini kita diajak untuk menanam kembali hutan kita yang sudah rusak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan hidupnya. Yang ketiga ialah melakukan penghijauan. Yang dimaksud di sini untuk melakukan penghijauan hutan ialah di sini kita diajak untuk melestarikan dan menghijaukan hutan-hutan kita sehingga hutan kita mampu memproduksi udara sehingga kita bisa memanfaatkan hutan kita. Yaitu contohnya itu seperti yang dilakukan oleh hutan yaitu seperti menyimpan oksigen dan dioksida yang ada pada hutan tersebut. Yang bagian B-nya ialah adapun jenis-jenis bahan tambang. Apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian benakkan dalam pikiran kalian, apa itu jenis-jenis bahan tambang? Kalau tidak ada, baik Bapak akan menjelaskan jenis-jenis bahan tambang. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang diantara lainnya ialah yang pertama seperti contohnya pada gambar ini ialah minyak bumi dan gas. Yang kedua batu bara. Yang ketiga bauksit. Yang keempat pasir. Yang kelima emas. Ya, kita masuk bagian kedua ya anak-anak, ialah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui? Anak-anak, coba jelaskan. Aku tahu, Pak. Apa itu? Sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya tersebut
telah habis. Oke, kalau ada lagi, kalau tidak ada lagi, Bapak akan menjelaskan yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat diperbarui apabila dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan, telah habis dimanfaatkan, yaitu seperti contohnya seperti air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Sumber daya alam tersebut disebut sebagai non-hayati atau tidak hidup. Yang pertama ialah udara. Apa sih yang kalian pikirkan dengan kata udara, anak-anak? Ada yang tahu? Bernapas, Pak. Baru apa lagi? Tidak ada? Baiklah, Bapak akan menjelaskan bagian A-nya ialah udara. Yang dimaksud dengan kata udara di sini ialah semua makhluk hidup. Baik Bapak, kalian pasti akan membutuhkan suatu udara. Tanpa makanan beberapa menit, kita tetap hidup. Akan tetapi, tanpa udara berapa menit, kita akan mengalami kekurangan oksigen. Oleh karena itu, marilah kita lestarikan hutan kita supaya hutan kita tetap terjaga kelestariannya. Mengapa? Mengapa hutan tetap dijaga kelestariannya? Karena hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, tanpa hutan tidak ada, maka udara akan kita hidup akan berkurang. Mari kita jaga, kita lestarikan hutan kita supaya hutan kita mampu menghasilkan oksigen yang baru dan bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita masuk bagian B. Air. Kata air. Kata air sudah sering kita benak dalam pikiran kita. Apa sih air? Air itu ialah sumber utama bagi kehidupan kita. Air membutuhkan banyak bagi kita, yaitu seperti air itu kita fungsikan yaitu sebagai potensi sumber daya untuk mencuci pakaian. Yang kedua yaitu untuk memasak air minum. Yang ketiga untuk mengairi peternakan para petani. Yang keempat ialah untuk membuat pembangkit listrik atau PLTA. Ya, kita masuk bagian C-nya ialah tanah. Kata tanah sudah sering kita ketahui. Tanah adalah tanah lapisan bentuk atas bumi, dan tanah memiliki potensi lapisan paling atas sehingga menyebabkan terjadinya pelapukan. Pelapukan dimaksud dengan kata pelapukan di sini ialah hewan atau tumbuhan yang sudah membusuk atau sudah lapuk akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Adapun manfaat tanah bagi kehidupan kita sehari-hari yang sudah banyak kita ketahui atau sudah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanah banyak dimanfaatkan banyak orang, yaitu seperti membuat permukiman atau perumahan. Yang kedua yaitu sebagai untuk pertanian atau perkebunan. Yang ketiga yaitu sebagai untuk bercocok tanam. Baik, apabila ada pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan yang kalian tidak ketahui, mohon
mohon untuk ditanya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau udah mengerti anak-anak, kita lanjut materinya yang berikutnya. Oke. Kita masuk di bagian ketiga, ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui setelah penggunanya dimanfaatkan atau digunakan. Barang tambang atau potensi sumber daya alam tidak dapat diperbarui ialah seperti barang tambang bukan logam, barang tambang bukan mineral, dan barang tambang bukan logam. Ya, kita masuk di sini barang tambang logam. Bagian A. Ya, apa yang kalian ketahui anak-anak? Contoh dari barang tambang bukan logam. Apa itu anak-anak? Barang tambang bukan logam. Aku tahu, Pak. Apa tuh? Seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke. Ada lagi yang tahu? Baik, Bapak akan menjelaskan. Bagian A-nya ialah barang tambang bukan logam. Yang dimaksud di sini barang tambang bukan logam ialah contohnya seperti terdapat pada gambar ini, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Yang kedua, bagian B-nya ialah barang tambang logam. Ya, bagian barang tambang logam apa anak-anak? Contohnya coba berikan. Aku tahu, Pak. Apa tuh? Emas, Baru, perak, baru. nikel. Oke, ada lagi yang tahu? Baiklah, Bapak akan menjelaskan apa itu contoh dari barang tambang logam. Ya, barang tambang logam ialah contohnya seperti emas, besi, perak, tembaga, timah, barang tambang, bauksit, nikel, mangan, dan lain sebagainya. Bagian C-nya baik, kita masuk materi bagian C, yaitu manfaat sumber daya alam Indonesia. Pak, apa manfaat sumber daya alam? Ya, manfaat sumber daya alam yaitu ialah sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan hidupnya. Adapun potensi sumber daya alam atau manfaat sumber daya alam di perkotaan dan di pedesaan sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena pemanfaatan sumber daya alam di kota itu ialah karena potensi sumber daya alam itu menggunakan secara mesin atau secara modern. Sedangkan di pedesaan potensi sumber daya alam tersebut menggunakan masih secara tradisional. Pemanfaatan sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk kepentingan hidupnya. Adapun contoh dari manfaat sumber daya alam itu
Contohnya yaitu seperti minyak bumi. Minyak bumi. Minyak bumi memang sering kita dengan kata kesehari-hari. Minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai seperti bahan bakar, contohnya seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Ya, inilah contoh dari manfaat sumber daya alam. Ya anak-anak, contohnya itu seperti minyak bumi banyak digunakan masyarakat, yaitu berupa seperti bensin, solar, minyak tanah dan lain sebagainya. Kita masuk bagian selanjutnya ialah itu kemaritiman. Ya, kita masuk dengan kemaritiman Indonesia. Kemaritiman Indonesia ialah Indonesia juga dikenal sebagai potensi kelautan yang sangat besar atau kemaritiman yang sangat besar. Luas wilayah Indonesia yaitu 55,2 juta kilometer kuadrat atau dari 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Dan Indonesia juga memiliki potensi kelautannya yang sangat bagus. Dalam potensi kelautan Indonesia atau kemaritiman Indonesia terdapat 210 flora, 210 flora dan 350 fauna dan 110 mikroba. Ya, kita masuk bagian A-nya, yaitu perikanan. Perikanan di sini maksudnya ialah Indonesia juga dikenal sebagai potensi perikanan terbesar di dunia. Dan Indonesia juga mampu mengekspor beberapa ton ikan ke luar negeri. Contohnya seperti Jepang. Indonesia mampu mengekspor ikan ke Jepang sehingga kekayaan perikanan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak asing atau pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia. Karena kelautan Indonesia juga dikenal sebagai potensi perikanan terbesar. Oleh karena itu, pihak-pihak asing masuk ke perairan Indonesia, yaitu baru-baru ini kita dengar beritanya ialah perikanan di perairan Indonesia, pihak Tiongkok atau nelayan Tiongkok masuk ke wilayah Indonesia untuk mencuri ikan atau illegal fishing. Oleh karena itu, pendapatan nelayan Indonesia sangat berkurang pada perikanan Indonesia. Mengapa sangat berkurang? Karena perikanan Indonesia juga banyak diambil oleh pihak asing, dan sehingga adapun pihak-pihak asing anak-anak akan mencuri ikan di wilayah Indonesia sehingga menyebabkan atau menimbulkan pada pencarian nelayan Indonesia, karena ikan yang diambil oleh negara-negara asing akan mengurangi pendapatan nelayan Indonesia. Baik, kita masuk bagian B-nya ialah hutan makro. Mangrove. Apa sih yang
ketahui tentang hutan mangrove, anak-anak? Kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan apa itu hutan mangrove. Hutan mangrove itu ialah Indonesia dikenal sebagai potensi hutan mangrove, dan hutan mangrove tersebut terdapat di pesisir pantai Indonesia. Ada fungsi hutan mangrove ini pun sangat berfungsi sebagai untuk menahan air pasang surut laut sehingga tidak menimbulkan air tersebut naik ke daratan. Ya, adapun fungsi hutan mangrove yaitu ialah sebagai ya. Inilah, Pak, saya ingin bertanya, yuk, apa itu? apa fungsi ekologis hutan mangrove? Fungsi dari hutan ekologis hutan mangrove adalah sebagai tempat tinggal binatang laut untuk berlindung atau mencari makan dan berkembang biak. Ya, Bapak akan menjelaskan fungsi dari hutan mangrove tersebut ialah fungsi hutan mangrove sebagai potensi
sumber daya laut Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis, hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat tinggal binatang laut untuk berlindung, untuk mencari makan dan berkembang biak. Adapun fungsi dari ekologis adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Apakah dari sini bisa dipahami anak-anak materi Bapak? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya materinya. Ya, Pak. Adapun hutan mangrove tersebar di wilayah pesisir pantai sebelah barat Pulau Sumatera dan beberapa bagian dari ada di daerah pantai utara Pulau Jawa, dan sebagiannya pesisir ada di bagian sebelah pesisir pantai Pulau Kalimantan. Ya, kita masuk bagian C ya anak-anak. Kita masuk bagian C ya, yaitu terumbu karang. Coba kalian searching di Google apa itu terumbu karang anak-anak. Ada, Pak. Ya, apa tuh? Terumbu karang adalah kumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Ya, yang kau bilang itu betul. Terumbu karang di sini adalah terumbu karang yang berjenis Exalea, berada di dalam kelautan Indonesia. Terdapat terumbu karang contohnya seperti yang ada di gambar ini. Inilah gambarnya anak-anak terumbu karang. Nih. Inilah potensi kemaritiman Indonesia yang terdapat di dalam kelautan Indonesia, terumbu karang. Dan terumbu karang dapat hidup di dalam laut, yaitu pada kelautannya antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Dan terumbu karang memiliki potensi air yang jernih, sehingga terumbu karang dapat mampu hidup atau berkembang biak pada kelautan yang bersih. Terumbu karang juga memiliki banyak potensi atau manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologi maupun sosial ekonomi, sehingga terumbu karang bisa menghasilkan seperti rumput laut dan lain-lain sebagainya, dan mampu mengekspor ke luar negeri. Apakah bisa sampai di sini kalian pahami anak-anak materinya? Bisa, Pak. Jika tidak ada materi kita pada pagi hari itu sampai di sini, sekian dan terima kasih. Materi kita sampai pagi hari ini sampai di sini. Jika tidak ada bertanya, Bapak akan menutup materi kita. Dan sampai jumpa di hari kemudian. Salam, Tuhan memberkati.